Drama La Liga. Kali ini gue akan bahas drama yang terjadi dan membacakan peta kekuatan klub-klub La Liga musim depan, musim 2026-2027. Jadi persaingan klub besar di La Liga itu sudah panas banget di bursa transfer ya. Kita ngomongin dari Real Madrid dulu deh. Pertama, Real Madrid ketika mengumumkan bahwa comebacknya Jose Mourinho ke Santiago Bernabeu itu menjadi angin segar. Dan tidak hanya itu, bahkan sebelum Piala Dunia 2026 kemarin, Real Madrid adalah salah satu klub yang paling sibuk di bursa transfer. Dan pemain-pemain yang digaet oleh Real Madrid itu bukan pemain kaleng-kaleng ya, bukan pemain biasa gitu kan. Sebelum Piala Dunia saja, sudah ada beberapa nama. Salah satunya ada Bernardo Silva yang dibajak dari Barcelona. Lalu ada Cucurella juga yang tampil luar biasa banget bersama Spanyol. Lalu ada Ibrahima Konate dari Liverpool. Lalu juga ada Denzel Dumfries itu sebelum Piala Dunia. Lalu setelah Piala Dunia ada rising star di Piala Dunia yaitu Yan Diomande dari RB Leipzig yang lagi-lagi menjadi pemain yang mahal yang diboyong oleh Real Madrid karena memang Jose Mourinho berandil besar dalam transfernya Real Madrid sehingga mungkin Jose Mourinho melihat something special dari Yan Diomande. Dan tidak hanya itu, benar-benar mewah skuad dari Real Madrid ya, karena akan ada beberapa, nggak tahu akan ada beberapa nama pemain yang akan didatangkan lagi. Nah, di sisi yang lain di rival abadi mereka yaitu FC Barcelona. Mungkin FC Barcelona itu tidak banyak melakukan transfer, bahkan transfer yang cukup fenomenal itu ya di Anthony Gordon kan, talenta muda dari Newcastle United, yang dimana di Piala Dunia kemarin juga lagi-lagi Anthony Gordon itu tampil ciamik, karena gue tidak melihat Anthony Gordon sebagai orang yang diekspektasikan untuk mencetak gol maupun memberikan assist ya, tetapi perannya lebih dari itu, menggocek-gocek lawan, mendeliver umpan-umpan gitu kan. Sehingga ya kehadiran Anthony Gordon itu ya sangat semoga saja bisa pas ya di Barcelona gitu kan. Mengingat keputusan manajemen Barcelona untuk tidak memperpanjang loan atas Rashford dan juga tidak membeli opsi buy dari Manchester United sehingga Rashford harus kembali lagi ke Old Trafford, padahal secara nominal Rashford itu bisa dipermanenkan oleh Barcelona dengan harga yang sangat murah yaitu 30 juta untuk pemain yang bisa dibilang masih muda gitu kan. Tetapi ya ternyata Rashford tidak diperpanjang oleh Barca. Lalu mungkin ada Adeyemi juga ya, ada Adeyemi juga di mana Adeyemi ya kalau menurut gue mah udah terlalu lama di Dortmund sehingga mungkin performanya cuma sisa-sisa dari peak ininya aja gitu kan, peak performanya aja gitu kan, masa prime-nya ya bisa dibilang nggak tahu nih bisa cocok enggak nih Adeyemi di Barcelona gitu kan. Mungkin ada beberapa Abdul Karim apa segala macam banyak juga yang gue nggak bisa bahas banyak karena memang pramusim itu tidak menjadi patokan ya untuk nama-nama pemain yang belum memiliki nama besar gitu kan. Apalagi setelah ditinggal oleh Ferran Torres. Mungkin kalau ditinggal sama Ferran Torres itu ya tidak menjadi sebuah kehilangan yang besar bagi Barca ya. Karena Ferran Torres itu bisa dibilang 11-12 lah sama Darwin Nunes gitu kan. Untuk seorang pemain yang bermain di klub besar sepertinya Ferran Torres ya agak gimana-gimana gitu, agak kurang banget di Barcelona. Dan anehnya lagi Ferran Torres itu malah dibelinya sama Paris Saint-Germain. Kita akan lihat nanti Ferran Torres akan jadi seperti apa di bawah tangan Luis Enrique atau calon mertuanya ya. Nggak tahu udah putus belum karena Ferran Torres itu kan pacaran sama anaknya Luis Enrique. Dan tidak tidak yang paling seru itu justru datang dari Atletico Madrid anjing. Bener-bener musim ini tuh Atletico Madrid kayak bukan sebagaimana Atletico. Dulu Atletico itu datangi striker laku keras, laku harga mahal dilepas. Itu DNA Atletico ya. Baik itu dari zamannya Diego Forlan, baik zamannya dari El Tigre, baik zamannya dari Kun Aguero gitu kan, Fernando Torres, penghasil striker yang kemudian diorbitkan ke klub-klub besar. Ya orientasi dari Atletico Madrid tentunya cuma duit, duit dan duit gitu kan. Tetapi di musim ini Atletico Madrid melawan takdir mereka sendiri karena mereka memilih untuk ngekip Julian Alvarez. Atletico Madrid itu tidak rela kalau Julian Alvarez harus hengkang dan bergabung ke klub rival di La Liga gitu kan. Yang paling naas itu ya, setelah rumor transfernya Julian Alvarez digoreng-goreng gitu kan, dan Julian Alvarez juga memberikan sebuah tanggapan bahwa satu-satunya yang terbaik untuk karirnya adalah ya transfer, ya keluar dari Atletico gitu kan. Tetapi Atletico malah
ngadi-ngadi banget matok harga 500 juta anjing ya supaya nggak digayat sama klub lain gitu kan. Tapi di sisi yang lain juga ini harusnya Julian Alvarez itu bisa ngelaporin ke meja hijau ya atau ke pengadilan karena sikap egoisme dari Atletico Madrid itu ya tidak bisa dibenarkan kan. Secara Julian Alvareznya pengen hengkang, Barcelonanya berani beli, tetapi Atletico-nya tidak membuka pintu. Sampai-sampai banyak sekali footage yang memperlihatkan bahwa Julian Alvarez udah nggak bahagia ya. Si bocah baik ini lagi dan lagi memulai fase quarter life fucking krisisnya sendiri gitu kan. Jadi musim pertamanya masih full senyum, musim keduanya masih full senyum juga, musim ketiga di Atletico Madrid udah suram banget gitu kan. Udah tumbuh jenggot, udah tumbuh kumis, udah bener-bener kayak udah nggak betah. Nih ibarat kata karyawan ya, udah nggak betah sama lingkungan, pengen cabut, pengen resign, pengen pindah kerja, tetapi ditahan sama atasan toksiknya. Meskipun ini agak janggal juga ya, karena di Atletico Madrid, Julian Alvarez itu kan bermain sama circle Argentina. Pertama dari pelatihnya Diego Simeone, legenda Argentina. Lalu ada anaknya Giuliano Simeone juga, ada Nico Gonzalez, ada Molina, lalu ada Almada juga kalau Molina ke ini ya ke AS Roma ya. Lalu ada Cuti Romero juga dari Tottenham Hotspur. Harusnya semakin banyak circle ya semakin betah harusnya ya kalau untuk Julian Alvarez. Sehingga sikap dari Julian Alvarez yang terkesan tidak menghormati kontrak dan juga tidak menghormati klubnya sendiri. Jangankan supporter ya, banyak sekali supporter dari Atletico Madrid itu membakar jersey Julian Alvarez karena dianggap sebagai pengkhianat ya setelah mengeluarkan statement bahwa dia ingin hengkang dari Atletico gitu kan. Bahkan Julian Alvarez mendapatkan silent treatment dari teman-temannya sendiri ketika mulai berlatih di Atletico Madrid gitu kan. Karena ya gimana perasaan teman-temannya dong, ibaratnya lu tuh pemain kita, otomatis ya hargailah kontraknya. Toh di sini juga nggak buruk-buruk amat. Toh lu tuh bermain di Atletico Madrid, bukan bermain di Real Betis gitu kan. Ya at least untuk seorang Julian Alvarez yang di Manchester City-nya jadi cadangan, yang sebelumnya di River Plate juga masih bocah banget, usia masih muda, masih harus pembuktian ya seharusnya lu fokus main bola aja. Siapa tahu musim depan kalau tampil gacor, otomatis ya bisa dapetin tawaran yang lebih banyak lagi. Entah itu dari Madrid, entah itu dari PSG gitu kan. Jangan sampai nih ya, dengan drama-drama seperti ini nanti akan berpengaruh pada performa dari Julian Alvarez itu sendiri sih. Ini bakalan ngeri ya. Karena memang setelah kemarin gagal bersama Argentina juga sangat disayangkan dua nasib dari pemain Argentina ini benar-benar dibikin kacau. Pertama ada Julian Alvarez yang pengen keluar tetapi tetap ditahan, lalu ada Enzo Fernandez juga yang ibaratnya kalau Enzo Fernandez juga sama pengen hengkang dari Chelsea tetapi nggak ada yang minat. Sebelumnya Madrid tertarik, sekarang Madrid udah nggak tertarik juga. Lalu Luis Enrique PSG yang tadinya tertarik kepada Enzo sekarang sudah lepas tangan juga. Satu-satunya peluang Enzo Fernandez hengkang dari Chelsea itu cuman ke Manchester City bersama Enzo Maresca, tetapi sampai saat ini tidak ada update dari bursa transfer tersebut gitu kan ya. Semoga saja sih karena dua orang ini pemain muda ya. Semoga mereka masih bisa bertahan, semoga mereka masih bisa memperlihatkan performa terbaiknya di musim depan karena di era sepak bola modern sekarang kita itu kekurangan sosok-sosok pemain bintang ya. Kayak seakan-akan pemain itu udah flat gitu, udah sama aja, nggak ada yang terlalu menonjol banget gitu kan. Nah, lagi-lagi ini kalau ngomongin prediksi untuk juara La Liga ya, gue berharap Real Madrid bisa juara La Liga, tetapi kalau kita ngomongin Real Madrid nih, tujuan Real Madrid itu targetnya bukan juara La Liga, Bos, tetapi juara UCL gitu kan. Karena memang ini menjadi ajang balas dendam bagi Jose Mourinho karena Jose Mourinho sang the special one yang pernah juara UCL bersama Inter dan juga FC Porto gitu kan, tetapi belum bisa mempersembahkan trofi UCL bersama Real Madrid. Apakah di kesempatan kedua ini Jose Mourinho bisa mempersembahkan trofi kuping besar untuk publik Santiago Bernabeu? Ini patut ditunggu ya. Apalagi yang paling gokil itu Kylian Mbappe anjing. Kylian Mbappe di Madrid dilatih Jose Mourinho, di timnas dilatih sama Zidane. Ini kurang gokil apa? Semoga saja harapan besarnya untuk Kylian Mbappe ya. Semoga Ballon d'Or. Udah menangin Ballon d'Or aja kalau untuk Kylian Mbappe. Nah, kalau untuk Madrid, kalian harus belajar dari kesalahan di musim-musim sebelumnya ya.
lepaskan Vinicius Junior karena Vinicius Junior itu bener-bener bisa jadi bumerang dan juga jadi duri dalam daging gitu kan. Malah kabarnya Vinicius Junior yang sebelumnya udah dinego-nego sama Arsenal memilih untuk bertahan dan Real Madridnya juga mempertahankan Vini ya. Karena memang dari Jose Mourinho sudah mengatakan Vinicius itu masuk ke dalam rencana skema skuadnya di musim depan. Ini gokil banget. Terlalu banyak sekali nama di Real Madrid. Semoga kehadiran Jose Mourinho itu bisa meredam ego dari pemain-pemain bintang ini ya. Dari Kylian Mbappe, lalu ada Vinicius Junior, ada Jude Bellingham juga, dan ternyata Arda Güler masih stay juga. Ini sangat-sangat gokil karena rata-rata usia pemain Madrid itu masih usia muda. Nah, itu juga salah satu kesalahannya. Siapakah yang akan menjadi sosok leader di Real Madrid? Karena harus butuh sosok leader ya. Tetapi mungkin karena memang Lord Kylian Mbappe kita sudah mulai mature ya, sudah mulai dewasa. Karena di Piala Dunia kemarin juga sosok Kylian Mbappe itu sudah bisa menjadi leader, sudah menjadi pemimpin di lapangan gitu kan maupun di luar lapangan. Semoga ya Real Madrid all in ke Kylian Mbappe karena Kylian Mbappe meskipun Madrid 2 musim berturut-turut 0 trofi tetapi ya Kylian Mbappe masih jadi top skornya. Berarti yang salah itu bukan Mbappe, guys. Yang salah itu ya Real Madridnya itu sendiri gitu kan. Semoga saja ini Jose Mourinho bisa mengguncang kembali. Semoga kita akan kembali ke era-era di mana El Clasico itu menjadi laga terbaik, di mana La Liga itu setiap pertandingan Barca dan juga Madrid itu sangat ditunggu-tunggu ya. Meskipun kejutannya semoga datang di Atletico Madrid ya, minimal Atletico Madrid bisa bikin overthinking Hansi Flick sama Jose Mourinho lah gitu kan. Kalau untuk Barcelona, ini quick prediction dari gue. Untuk La Liga juaranya Madrid, keduanya Atletico Madrid, ketiganya Barcelona. Gue bisa memprediksi Barcelona bakal 0 trofi musim depan. Semoga saja prediksi gue bener ya, karena kalau bener ini gokil banget. Secara kedalaman skuad Barca itu kurang, pemain-pemainnya itu bukan pemain world class anjir. Bahkan ya Lamine Yamal itu terlalu overrated ya. Sekarang ya Rapinya juga sudah nggak bisa ini lagi, sudah keluar dari top performance-nya gitu kan. Jangan-jangan kalau untuk UCL, nih kita ngomongin ke UCL. Gue memfavoritkan PSG untuk hat-trick Liga Champions. Kenapa? Supaya rekor dari Zidane itu jadi nggak spesial lagi. Sudah ada yang menyamai yaitu Luis Enrique. Karena dilihat dari kedalaman skuad, dari transfer pemain dan juga pemain-pemain yang stay di PSG, mereka itu menjadi kandidat terkuat ya. Ya mungkin lawan yang sepadan itu cuman Madrid dan juga Arsenal. Mengingat Bayern Munchen juga kayaknya untuk Liga Champions musim depan udah nggak kayak Bayern Munchen yang kita lihat lah. Baik itu dari performa Harry Kane yang secara usia memang sudah tua gitu kan. Lalu dari rumor Luis Diaz juga nggak tahu nih trionya ini masih solid apa enggak di musim depan. Karena dari sisi pemain-pemain yang lain Bayern Munchen itu mengalami telat regenerasi ya. Baik itu dari Joshua Kimmich, dari Jamal Musialanya, harus ada nama-nama baru sehingga membuat skuad dari Bayern Munchen itu fresh kembali gitu kan. Nah, kalau untuk Madrid sendiri, ini keren. Kerennya gue pengen melihat nanti di El Clasico, ini duelnya antara Lamine Yamal dan juga Kylian Mbappe ya. Ini ibaratnya meskipun sudah tidak ada lagi debat kuat setelah Messi Ronaldo, tetapi setidaknya ikon baru lah. New gen kuat gitu kan. Itu ya antara rivalitas Lamine Yamal dan juga Kylian Mbappe. Ini La Liga bakal seru, Premier League bakal seru, Liga Champion juga sepertinya akan semakin kompetitif lagi gitu kan. So, kalau menurut kalian gimana guys? Mungkin itu saja pembahasan kali ini, pembahasan drama La Liga kali ini ya. Karena kita juga akan menunggu update-update bursa transfer yang masih ongoing gitu kan. So, itu saja pembahasan dalam episode kali ini. Drop opini kalian tentang apa yang gue bahas tadi. Karena insight-insight dari kalian itu sangat penting. Gue berterima kasih banyak buat teman-teman yang ikut berkomentar, ikut mendiskusikan apa yang gue bahas. Karena gue juga banyak belajar dari kalian. Kita sharing pengetahuan sebagai sesama pecinta sepak bola. So thank you. Ini channel baru gue. Subscribe seikhlasnya, support seikhlasnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye.